Terima kasih semuanya yang kembali setia menyaksikan channel Valentino Jebret, tentunya selain Jebret Media TV. Dan sebagaimana yang gua suka lakukan juga di episode-episode sebelumnya, komen-komen yang diberikan oleh kalian gua sangat mengapresiasi, baik itu yang pro, kontra maupun juga ada opini-opini lain. Dan ada dua komentar lucu juga memang yang dari episode sebelumnya. Satu, gaya lu bikin konten kayak YouTuber baru aja katanya gitu. Yang kedua juga ada yang ini cari followers banget sih gitu. Ya emang ya emang iya, makanya kan gue selalu bilang ada target-target tiap minggu supaya nambahnya berapa. Well anyway, gue berusaha untuk mendedikasikan tiap konten gue ini untuk teman-teman semua yang memang menunggu insight-insight ataupun juga opini-opini dari gue tentang sepak bola yang terjadi ya. Dan makasih banget karena semangat kalian itu membuat gue, pokoknya ini kita take ini sebelum gue akan berangkat ke Inggris, tapi pokoknya tetap harus ada konten yang gue buat. Apalagi ini gue buat di hari setelah pertandingan, setelah international match day-nya negara-negara. Pertandingan di liga-liga sudah dimulai kembali. Mari kita mulai dari yang gue nonton ya, walaupun gak full, itu Barcelona ya. Barcelona sudah mampu unggul ketika itu, namun ada satu pemain yang terkena kartu merah. Dan bagi gua ini sih hanya sekedar menyelesaikan pertandingan aja gitu. Tetapi gua di sini belajar bahwa memang ketika pertandingan sudah tidak lagi kompetitif, kemudian juga waktu sudah tidak terlalu lama, tetapi ada satu pemain terkena kartu merah, ternyata memang yang biasa kita lihat ada kepanikan dari tim kepelatihan dan kemudian juga ada upaya-upaya untuk melakukan pergantian pemain ketika ada satu pemain terkena kartu merah. Ternyata itu penting adanya, karena begitu satu pemain, siapa sih yang kena kartu merah ya? Gue lupa itu namanya, pemain muda dari Barcelona. Somehow siapa? Kubarsi. Somehow ini siapa, Celta Vigo ya? Somehow Celta Vigo mampu untuk kemudian membuat pemain belakang dari Barcelona salah tingkah. Nah di gol yang sebelum gol terjadi sudah ada tuh momen si back siapa tuh, Konde ya? Konde back Barcelona kan? Yang rambutnya, ya sudah sempat tuh membuat kesalahan, tapi ya sudah lah, kemudian akhirnya dia buat kesalahan lagi dan akhirnya menjadi gol. Gue sempat kepikiran apa ini yang namanya match fixing, karena sekelas Barcelona masa bisa kecolongannya seperti itu gitu loh. Dan kemudian setelah 2-1 bukannya mereka bisa bounce back, tetapi kemudian malah mendapatkan tekanan-tekanan lagi sehingga pemain-pemain belakang dari Barcelona mulai salah tingkah. Dan yaitu terjadilah gol penyeimbang kedudukan yang akhirnya membuat pertandingan menjadi 2-2. Baru terakhir Barcelona kembali mencoba melalui kombinasi dari Lewandowski dan juga Rafinha, tapi udah tidak berhasil. Poinnya, kesimpulan gue tidak menganalisa taktikal secara umum dari Hansi Flick dan juga Celta Vigo, tapi ya itu ternyata begitu lu kehilangan satu pemain di menit berapapun, lu lagi unggul bukan satu gol tapi 2 gol, ternyata memang harus benar-benar dipersiapkan taktik yang berbeda untuk bisa minimal mengamankan keunggulan daripada lawan-lawan lu. Dan ini yang terjadi di Barcelona di saat kita tahu bahwa pujian banyak sekali diberikan kepada Hansi Flick dengan Barcelona yang sekarang menampilkan pemain-pemain muda dari La Masia. Mungkin itu juga penyebabnya, pemain muda ketika memang akhirnya ada satu yang terkena kartu merah, berkurang pemainnya, kemudian bisa mendapatkan tekanan. Jadi jangan pernah sekalipun ternyata satu tim ketika terkena kartu merah kemudian merasa bahwa hasilnya sudah aman. Dan hasil yang lain, Real Madrid menang ya, tapi gue sama sekali tidak menyaksikan pertandingan itu. Kita beralih ke Liga Inggris, di mana Manchester City mengejutkan sekali. Gue lihat itu memang dari live score, dan ternyata kalah 4-0 dan itu kalahnya di kandang. Baru kemudian gue lihat highlightsnya, benar-benar terporak-porandakan Manchester City. Kesimpulannya kalau yang Manchester City adalah ya bukan lagi tentang, ya memang tidak ada Rodri, tidak ada Kovacic, kemudian juga beberapa pemain lain dan yang mengisi banyak pemain muda. Tetapi ya menurut gue ini ya sebuah momen ya. Sebuah momen yang positifnya adalah
ketika lo sudah memenangkan begitu banyak gelar, untuk lapar terus itu kan sulit karena lo sudah kenyang gitu kan. Nah mungkin dengan tamparan yang keras karena langsung 5 kali kekalahan beruntun, betul gak sih 5 kali kekalahan beruntun? Dengan 5 kali kekalahan beruntun, ya ini yang akhirnya kembali membangunkan mereka untuk menyadari bahwa ini juga ada sesuatu yang gak beres, membuat mereka kembali merasa lapar lagi. Yang sayangnya setelah ini pertandingannya lawan Liverpool. Untung mainnya di Liverpool. Mudah-mudahan nanti ketika gue nonton langsung di sana tidak langsung membuat Manchester City bangkit dan meraih kemenangan, tetapi mudah-mudahan Liverpool membuat mereka mengalami kekalahan yang ke-6 secara beruntun, karena ini penting sekali bagi Liverpool untuk mempertahankan tren ini, bisa menjuarai paruh musim dan bisa mudah-mudahan sampai dengan akhir musim. Karena dari zamannya Gerrard pernah juga disusul sama City, kemudian juga waktu di zaman Klopp juga pernah tersusul sama City ketika mulai mengalami kekalahan beruntun. Juga ketika tahun lalu mulai kalah sama United, akhirnya juga mulai disusul lagi-lagi oleh Manchester City. Jadi ini mudah-mudahan dengan apa yang dialami oleh City tidak membuat mereka bangkit di pertandingan menghadapi Liverpool. Dan tentu saja tidak pantas kalau mulai ada bulian atau mulai ada ejekan untuk Pep Guardiola, karena apa yang dia hasilkan jauh lebih bernilai daripada lu sekedar melupakan apa yang dia lakukan karena kekalahan 5 kali beruntun. Ini sama seperti film Gladiator 2. Boleh gak sih di spoil gitu? Karena di film Gladiator 2 dikatakan bahwa gak usah, ntar gua disalahin juga sama generasi sekarang kan, kalau film tuh sensitif ya. Kita beralih saja kalau begitu kedua pertandingan terakhir, di mana yang main duluan adalah Liverpool lawan Southampton. Masih membosankan pertandingannya dengan Van Dijk, Konate, TAA nggak ada ya, TAA nggak ada, adanya di telepon gua. Kemudian juga adanya di sebelah kanan itu si Bradley, lalu juga ada Curtis Jones dan juga Szoboszlai, belum ada McAllister, Gravenberch, lalu kemudian Muhammad Salah, Luis Diaz belum main, ada Darwin dan juga ada Gakpo. Dan kita lihat bagaimana masih sesuai dengan apa yang gue katakan bahwa Curtis Jones dan Szoboszlai tidaklah akan maksimal jika dimainkan bersamaan. Tetapi mungkin gue bisa menyimpulkan Arne Slot harus juga nyimpen tenaga buat yang akan melawan Madrid dan juga akan melawan Manchester City. Tetapi jelas sekali bahwa Gakpo kemarin buntu, apa yang dia lakukan itu mudah ditebak. Darwin Núñez cukup bekerja keras, namun juga tidak ada yang mengalir dari lini tengah. Baru kemudian juga Salah, seperti kita tahu memang kadang-kadang Salah ini memang tidak terlalu berkontribusi, tetapi at the end seperti juga yang kalian tahu di pertandingan ini, itu ternyata bisa menjadi game changer bagi Liverpool. Nah, gol pertama menurut gua ini murni ya dari beberapa momen sebelum gol pertama ini ada kegugupan di lini belakang Southampton, atau bukan gugup, justru mereka memang berusaha untuk tetap bermain lewat kaki ke kaki. Tetapi ternyata memang sudah berbet sampai akhirnya beberapa kali tetap berada di bawah tekanan, dan akhirnya terjadilah momentum di mana memang ini murni peran dari dua pemain yang gue bilang gak pantas untuk dimainkan bersamaan sih. Tapi dalam momentum ini memang Liverpool perlu berterima kasih sama mereka berdua. Curtis Jones rebut bola dalam kotak penalti, bolanya mental, ada Szoboszlai, kiper udah out of position, ditendang dengan kaki kiri, itu pun hampir gak masuk, tetapi kena tiang dalam dan akhirnya bola masuk. Ini adalah menurut gue momentum terbaik Curtis Jones dan juga Szoboszlai di pertandingan ini, karena setelahnya ya akhirnya memang kurang maksimal kalau menurut gue ya, dan kemudian dibalas terlepas dari apakah itu penalti atau tidak. Tetapi ada kecerobohan dari Van Dijk, kemudian juga langsung diambil oleh Robo, penalti masuk, dan seperti yang Liverpool dulu terjadi juga kemudian kecerobohan dari transisi serangan balik dimulai dari pemain yang tinggi itu dari Southampton tuh, bagus juga tuh, calon pemain bagus tuh. Kirim ke kiri, ada si nomor 9 yang cetak gol melalui penalti. Dia passing ke tengah dan finishingnya tajam banget, 2-1. Dan untungnya belum menit-menit terakhir, tapi ya Liverpool kemudian bisa bounce back.
momentumnya memang tidak diduga. Sebuah gol yang aneh menurut gua, tetapi ternyata indah. Gravenberch mencoba memberikan passing lewat long ball, kiper sudah agak maju, ditampar bolanya sama Muhammad Salah dan bolanya langsung masuk gelinding, coba dikejar sama yang lain nggak kuber, masuk jadi 2-2 ya. Dan kemudian di gol yang ketiga gantian, ini pemain yang mencetak gol bagi Jepang untuk Indonesia di rumput GBK, tapi kemudian ngerasain di rumputnya Southampton, dia baru main ada bola ke arah dia, dikontrol, kena tangan, akhirnya penalti dan menjadi gol. Ini lagi-lagi ya bagaimana Arne Slot terbukti jitu untuk melakukan counter strategi ketika timnya tertinggal dan kemudian akhirnya bisa bounce back dan menambah lagi selisih poin dengan Manchester City yang mengalami kekalahan menjadi 8 poin. Dan yang kedua juga bagaimana menurut gua Michael Edwards membuktikan ketika mencari pelatih dengan data, dengan statistik, ternyata bisa menemukan yang cocok. Dan yang ketiga ini membuat pelatih-pelatih lain semakin harus nyetel dengan tim barunya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Arne Slot, apalagi kalau ini bisa bertahan sampai dengan akhir musim. Ya berarti artinya juara dong ya kalau bertahan sampai akhir musim. Itu dia. Dan Curtis Jones diganti. Lalu kemudian ada McAllister, ada Szoboszlai, ada Gravenberch, dan Darwin diganti oleh Endo. Harus gua akui bahwa di pertandingan kemarin Szoboszlai lebih baik dari Curtis Jones. Ketika akhirnya selain gol itu, catatan menunjukkan seperti yang udah gue sampaikan di Instagram gue, bagaimana statistiknya itu sangat baik. Dan juga kita lihat kerja kerasnya untuk bisa merebut kemudian melakukan counter. Ini membuat gue berpikir ini Szoboszlai kalau bisa seperti ini terus, maka dia udah layak mendapatkan apresiasi. Karena sebelum-sebelumnya gue memberikan kritikan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Dan Salah juga lagi-lagi di tengah dia belum dapat perpanjangan kontrak, siapapun nanti tim yang akan mengambil dia, apalagi dari tim Arab, ini harus membayar dengan kondisi dia yang masih bisa dianggap prime. Jadi selamat sekali lagi buat Liverpool. Sementara United akhirnya gue juga nonton, 81 detik sudah cetak gol, gairah baru bagi pemain Manchester United. Tapi setelah itu gue mulai ngantuk dan kok diserang terus. Kalau bukan Onana bermain bagus, sebenarnya beberapa kali Ipswich melakukan serangan berbahaya, ada juga gol yang kemudian dianulir dan akhirnya terciptalah gol melalui tendangan yang super dahsyat. Dan kemudian gue ketiduran. Setelah ketiduran ternyata gue bangun masih 1-1 guys. Dan gue kemudian lihat highlights. Yes, United masih belum bisa menemukan lagi bentuknya. Ya bahkan menurut gue, ya ini sih gak lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Van Nistelrooy, tapi kan perlu proses. Amorim pun mengatakan pemain sepertinya masih takut untuk melakukan apa, dan kayaknya saya perlu waktu yang lebih dalam bagi tim ini untuk bisa membuat mindset mereka berubah. Ya, selamat datang di Liga Inggris. Kita lihat saja bagaimana pemain-pemain dari United. Yang gue lihat Eriksen masih dipercaya, Casemiro, Diallo, Dalot, Fernandes, Casemiro, apal gue ya. Kemudian juga Rashford, ada De Ligt, ada yang pemain Ajax tuh yang kanan, kemudian juga Mazraoui, kemudian juga Evans dan juga Onana. Jadi ternyata masih banyak PR ya buat kalian semua fans United untuk bisa langsung merasakan segera bangkit. Malah Amorim pun kayaknya juga mulai pusing kepala guys. So itu aja kesimpulan gue di hasil-hasil pertandingan di Liga Inggris dan juga satu Liga Spanyol. Yang jelas Liverpool ini akan menghadapi minggu yang berat, lawan Madrid, lawan City walaupun di kandang sendiri. Dan ini menjadi momentum menurut gue kalau mereka mampu memenangkan 2 pertandingan ini. Pendukung Liverpool bolehlah mulai punya ekspektasi untuk jadi juara di salah satu kejuaraan tersebut untuk musim ini. Tapi kita lihat juga bagaimana nanti kelanjutannya. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung bersama dengan channel Valentino Jebret. Kirim komen kalian dan juga like, subscribe, kasih tahu yang lain. Atau kalian yang nonton belum subscribe, coba di subscribe. Dan tentunya juga bisa di-share ke mana-mana yang kalian kenal. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.